Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anissa bab 36. Sontak saja Imam tersenyum. Meski sudah tahu bahwa Anissa mencintainya, tetapi Imam sangat bahagia kalau mendengar Anissa cemburu terhadapnya. Sebab selama ini hanya dirinya lah yang sering cemburu ketika melihat Anissa bersama Yusuf. Imam yang gemas pun akhirnya tak bisa menahan diri. Ia langsung menarik tengkuk Anissa dan mendaratkan sebuah kecupan di bibir gadis itu. Cup! Anissa langsung terbelalak. Ia tak menyangka Imam akan melakukan hal seperti itu. Ia sampai ternganga karena saking kagetnya. Bukannya menenangkan Anissa, Imam malah semakin menjadi. Ia mendaratkan bibirnya lagi. Namun kali ini bukan hanya mengecupnya. Akan tetapi Imam mencumbu gadis itu dengan lembut. Rasanya jantung Anissa hampir meledak. Ini kali pertama bibirnya dijamah oleh seorang pria. Terlebih pria itu sudah lama ia cintai. Awalnya Anissa ingin mendorong Imam. Namun yang terlalu gugup malah menutup matanya. Imam yang begitu bersemangat menangkup pipi Anissa. Setelah beberapa saat, ia melepaskan pagutannya supaya mereka bisa bernapas. Mulai saat ini, aku mohon, jangan berpikiran aneh lagi. Di hatiku cuma ada kamu. Dia hanya masa lalu yang sudah aku lupakan. Ucap Imam sambil menyandarkan keningnya di kening Anissa. Anissa tercekat. Ia tak mampu berkata-kata karena sedang malu. Wajahnya merona, tubuhnya terasa panas dan meremang. Seandainya bisa, rasanya Anissa ingin menghilang dari tempat itu. Imam memundurkan wajahnya, kemudian ia mengusap bibir Anissa yang basah akibat ulahnya itu. Aku cinta kamu, Nis. Jangan pernah meragukan cintaku lagi. Pinta Imam. Anissa hanya tertunduk malu. Ia bingung harus mengatakan apa. Kamu cemburu mengingat masa laluku. Apalagi aku saat melihat kamu dengan pria itu. Jauh lebih cemburu, Nis. Lanjut Imam. Anissa memberanikan diri untuk menoleh dan menatap Imam. Siapa? Tanyanya. Imam menghela nafas. Memang lelaki mana lagi yang suka mendekati kamu? Tanyanya kesal. Mas Yusuf? Tanya Anissa. Iyalah, sejak awal memang dia yang selalu mendekati kamu kan? Aku sakit hati setiap lihat kamu dengan dia. Ucap Imam sambil memalingkan wajah. Ia mendadak kesal saat mengingat pria itu. Anissa malah tersenyum saat melihat Imam cemburu. Ia senang karena pria itu memang mencintainya. Sejak kapan Bapak cemburu sama Mas Yusuf? Tanya Anissa malu-malu. Sejak aku memergoki kalian berduaan di hotel. Ucap Imam ketus. Anissa terkesiap. Di hotel? Ia tak merasa pernah berduaan di hotel dengan Yusuf. Imam menoleh ke arah gadis itu. Kamu lupa pernah ke hotel sama dia? Ngapain coba ada di sana? Tanya Imam kesal. Kapan? Anissa benar-benar lupa. Imam pun menyebutkan nama hotel dan waktunya. Ia bahkan ingat kala itu Anissa mengenakan pakaian apa. Oh alah, ya ampun, itu mah ketemu karena mau bahas kasus papa. Kebetulan dia itu lagi ada meeting di sana, jadi aku yang nyamperin dia ke sana. Jelas Anissa. Jadi kalian gak ngapa-ngapain di sana? Tanya Imam. Anissa merasa Imam sangat konyol. Ya enggak lah, cuma bahas masalah sebentar, habis itu aku pulang. Gila kali mau ngapa-ngapain. Imam lega mendengarnya. Ia bersyukur karena tuduhannya selama ini salah. Oh, pantesan waktu itu Bapak pernah jutek sama saya. Jadi karena itu. Iya, aku cemburu, jawab Imam jujur. Tunggu deh. Tapi itu kan udah lama banget. Imam yang malu itu tak menjawab. Ia fokus melajukan kendaraannya lagi. Apa iya Bapak udah punya perasaan dari dulu? Tapi kan
Waktu itu Bapak masih tunangan sama dia. Anissa malas menyebutkan nama wanita itu. Terus aja bicara kalau mau aku cium lagi, ancam Imam. Anissa langsung menutup mulutnya. Shh, Bapak nakal, cibirnya sambil memalingkan wajah. Salahmu sendiri selalu memancingku. Aku hanya pria normal yang memiliki kebutuhan biologis. Di usiaku yang sekarang ini sulit untuk menahannya, ucap Imam jujur. Berarti waktu sama dia, Bapak ngelakuin lebih dari itu dong, tuduh Anissa kesal. Ya itu beda hal dong, dulu aku gak begitu. Terus kenapa sekarang begitu? Apa karena Bapak gak sayang sama saya? Justru karena aku sangat cinta sama kamu, jadi aku sulit untuk mengendalikan diri. Makanya kita harus segera menikah sebelum aku khilaf, ancam Imam. Oh, Bapak nikahin aku cuma karena hawa nafsu. Enggak gitu juga, Nis. Aku takut kamu diambil orang lain. Daripada aku menyesal, lebih baik segera menikahi kamu dalam waktu dekat, ucap Imam. Ia kesal karena pertanyaan Anissa seolah sedang menjebaknya. Anissa tidak mengatakan apapun lagi. Ia kehabisan kata-kata setelah mendengar ucapan Imam barusan. Iya, gadis itu teringat akan sesuatu. Kenapa? Tanya Imam. Itu, aku tuh rencananya mau ke makam mama sama nemuin Fatih, ujar Anissa. Ia baru ingat rencananya. Tadi Anissa sempat hendak membatalkan pernikahannya. Namun beruntung Imam bisa meyakinkannya, sehingga kini Anissa ingin melanjutkan niatnya itu. Makamnya gimana? Gimana kalau kita ke sana sekarang? Ajak Imam. Apa nggak kesorean? Tanya Anissa. Enggak lah, ini masih terang. Makanya aku tanya, makamnya di mana? Kalau dekat kita ke sana sekarang. Besok baru kita temui Fatih. Sekalian ajak tinggal di rumah aku, ujar Imam. Emang gak apa-apa kalau Fatih tinggal di rumah bapak? Loh, memangnya kenapa? Dengan menikahimu, artinya aku siap untuk menerima keluargamu. Justru aku malu kalau adikmu masih tinggal dengan orang lain, jelas Imam. Anissa senang karena Imam sudah menganggap Fatih sebagai keluarganya. Terima kasih ya Pak, ucapnya. Kamu gak perlu berterima kasih. Ini sudah jadi kewajibanku sebagai suami, jawab Imam yakin. Anissa pun berkata, suami? Kita kan belum menikah, Pak. Tapi lusa kita akan segera menjadi suami istri, jadi sama aja, jawab Imam. Hidung Anissa kembang kempis mendengarnya. Kemudian yang memberitahu di mana makam mamahnya itu. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di makam. Anissa membeli bunga untuk ditaruh di pusara mamahnya itu. Assalamualaikum, Mah, ucapnya saat tiba di pusara mamahnya. Imam pun mengucapkan salam. Kita doa dulu ya, Nis, ajaknya. Sahut Anissa. Imam memimpin doa dan Anissa mengamininya. Gadis itu sesekali melirik ke arah Imam. Ia tak menyangka dosennya tersebut mahir membaca doa. Bahkan bacaannya terdengar begitu fasih. Masya Allah, ternyata dia pintar mengaji juga. Tapi kenapa tadi dia batin Anissa? Pikirannya malah berkelana. Astagfirullah, ucapnya Anissa. Ia berusaha menyadarkan pikirannya. Imam menoleh ke arah gadis itu. Kenapa? Tanyanya saat selesai membaca doa. Gak apa-apa, ucap Anissa malu. Imam menghela napas. Kali ini ia terlihat begitu serius. Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan, nama saya Imam. Maaf jika lancang saya datang ke sini karena berniat untuk menikahi anak ibu, ucap Imam. Anissa menoleh ke arah pria itu. Pak, aku belum bicara, ucapnya. Biar aku aja, sebagai pemimpin rumah tangga, aku yang harus tanggung jawab, ucap Imam. Rasanya Anissa ingin berguling-guling setelah mendengar ucapan pria itu. Padahal seharusnya momen di makam itu haru, namun Anissa malah dibuat gagal fokus oleh Imam.
Saat Imam sedang bicara dengan pusara mamanya Anis, gadis itu mendapat telepon. Kring-kring. Imam langsung menghentikan ucapannya. Ia pun menoleh ke arah Anissa. Siapa? Tanyanya. Anissa melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Mas Yusuf, ucap Anissa jujur.